Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi sama gue Giza Paturusi di channel YouTube Vespa Speeding Indonesia. Nah teman-teman, jadi hari ini tanggal 17 November tahun 2023, gue lagi berada di salah satu bengkel temen gue, yaitu di daerah Abdul Majid, Jakarta Selatan. Ini dia bengkelnya, Scooter Wheels Indonesia. Jadi ini adalah kesempatan pertama kali gue Speeding Indo untuk nge-garage tour dari Scooter Wheels Indonesia ini. Pengen ngeliat aja kira-kira ada apa aja sih di bengkelnya. Karena yang gue denger-denger tuh SWI ini, Scooter Wheels Indonesia ini tuh bengkel apa aja ada untuk di Vespa Matic, teman-teman. Dan kebetulan karena gue lumayan deket sama ownernya, Bento Dabuke, nanti gue bakal ajak ngobrol dia. Cuman teman-teman, sekali lagi gue pengen ingetin, jangan lupa subscribe channel YouTube Vespa Speeding Indonesia, like dan share video ini, biar teman-teman di Indonesia tuh tahu kalau Vespa Matic dan Vespa-Vespa lainnya itu keren, teman-teman. Jadi ikutin terus videonya dan welcome to Garage Tour Speeding Indo. Oke teman-teman, jadi sekarang nih gue udah berada di dalam bengkel dari Scooter Wheels Indonesia. Ini lagi di area service atau lagi nge-build mesin atau yang mau modif-modif tuh bagiannya tuh di area sini. Nanti gue bakal dibantu jelasin juga kira-kira ada apa aja sih di Scooter Wheels Indonesia dan aktivitasnya tuh ada apa aja. Mendingan langsung gue panggil ownernya. Bento, mana Bento? Dia ada Bento. Ada Bento nggak mas? Hah? Bento mana? Oh, Bento sendiri. Perkenalkan teman-teman, ini dia Bento, adalah owner dari Scooter Wheels Indonesia. Kita lumayan kenal lama ya, kayak udah ada 16 tahunan lah ya. Enggak nyampe segitu juga ya, Bang. Satu masih ada yang bercanda loh emang ya. Kayak ini kan first time gue nih dari Speeding Indo main dan bikin video di SWI ya gitu ya. Tapi coba dong, sebelumnya perkenalan dulu ke teman-teman dan jelasin ini tuh SWI dari kapan dan lokasinya tuh lagi ada di mana nih? Gue Bento, gue dari bengkel Scooter Wheels Indonesia. Berdiri Scooter Wheels itu dari 2021. 2021, awalnya tuh online dulu ya? Online, oke. Online. Kita akhirnya mutusin untuk jual secara offline. Kita ada di Jalan Abdul Majid, nomor 22, di samping Fatmawati, antara Fatmawati dan Antasari. Oke. Ini kan gue kan emang udah ngeliat beberapa aktivitas Scooter Wheels Indonesia dari 2021 yang tadi lo bilang ya. Cuman sampai akhirnya lo putusin untuk gue bikin offline deh nih. Itu tuh apa sih yang bikin lo akhirnya bikin toko aja deh gitu, kenapa tuh? Sebenarnya sih kalau kenapa gue buat offline, karena memang ada beberapa customer awalnya memang online dan ada problem di saat pemasangan pemasangan. Dan kadang kan kita kalau pemilihan online tuh kita nggak bisa lihat fisik ya, dan nggak bisa lihat dan nyentuh barangnya. Betul. Dan akhirnya gue kayaknya putusin untuk jualan secara offline juga. Oke. Ini kan agenda gue hari ini kan karena ada beberapa part original dari Scooter Wheels Indonesia yang udah lo build nih. Nanti mungkin lo bakal jelasin ke teman-teman ya. Cuman kalau gue sebelum masuk ke sana, boleh nggak sih kayak ajak gue muter-muter dulu nih, kira-kira di SWI itu ada apa aja sih untuk bagian teman-teman yang mau datang ke sini tuh bisa ngapain aja gitu loh. Nah untuk sekarang tuh SWI itu kita ada selain servisan, terus ada barang-barang jual secara online juga, ada offline juga, ada store-nya. Terus kita juga ada detailing, ini cucian, selain itu kita ada repaint juga. Ada repaint juga, ya. Jadi sebenarnya lumayan banyak yang bisa dikasih ke customer ya gitu ya. Oke, kalau dibilang nih sebelah kanan gue nih area service ya kayak. Bener. Dan kalau lo pada mau bore up gitu bagian sini yang mau service atau mau modif bagian sini. Nah, di bagian dalam ini adalah offline store dari Scooter Wheels Indonesia. Kita langsung masuk aja kali kayak. Yo guys, kita masuk guys. Cuman kayak sebelum masuk ke dalam ini ada motor nih kayaknya yang podium mulu nih kayak kalau lagi kontes. Ini motornya siapa kayak sebenarnya kayak? Ini motor ada customer gue dari pertama buka bengkel sampai sekarang, memang motornya nggak pernah dibawa pulang, Za. Anjir, nggak pernah dibawa pulang. Ini pokoknya dari awal dia beli motor langsung masukin ke SWI dan lo langsung modif. Bener. Jadi dia taruh sini dan dia nggak mau kasih arahan, yang terserah lo. Oh, serahin ke lo. Dan ini 100% udah lo modifikasi. Bener. Oke. Ini kan udah 100% di full modifikasi ya. Kalau boleh tahu dong nih teman-teman di rumah kira-kira udah habis berapa kayak nih kayak untuk modifikasinya doang ya tanpa motor ya? Kalau modif ini kayak sekarang tuh kan udah sering gonta-ganti kan. Velg aja dia udah ganti 4 kali, Za. 4 kali? Iya. Oke. Terus banyak deh kayak spare part, intake. Karena nih mesinnya juga diperhatiin ya? Bener. Oke, itu berapa kayak? Hampir 300-an lah dia. 300 juta guys. Ini modif ini nih ya? Gila. Velgnya 75 juta ini. Velg guys. Ini velgnya 75 juta velgnya. Ini Marus. Marus. Kenapa bisa mahal gitu loh? Kayak maksudnya gue kan nih velg nih
Dan emang oke, Marus Factory gue tau lah brandnya. Kenapa sih kayak menurut lu bisa mahal nih di velg ini? Karena di velg ini kalau untuk setiap dealer di negara-negara lain Marus kita harus bundling, Za. Oh, lo mainin bundling biar lo punya, oke. Jadi setiap dealer bisa mendapatkan satu velg kalau lu udah order 10 set velg yang lain gitu. Berarti ya udah intinya ini udah habis 300-an ya? Iya. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam, oke? Ngeliat offline store dari Scooter Wheels Indonesia. Assalamualaikum. Oh, masuk. Tapi sorry Za, agak berantakan. Aman. Jadi coba kayak lo bisa biar teman-teman di rumah tahu juga nih. Lo kan kayaknya sebagai distributor beberapa part dari luar negeri gitu ya. Ada dari Taiwan, Cina atau mana lagi. Nah, itu tuh lu gimana kayak susah payahnya mengambil lisensi itu tuh maksud gue? Sebenarnya sih kalau untuk lisensi itu syukurnya sekarang tuh kayak MK, Franco, terus juga ada JS Manuf itu udah terdaftar, Za. Terdaftar atas nama gue. Jadi mereka memasukin barang pasti masuknya cuma ke SWI, Scooter Wheels Indonesia. Itu udah gue daftarin ke Indonesia. Oh, oke. Nah, karena kenapa gue tanyain ini ke Bento, ini ngantisipasi banyaknya part-part yang udah banyak KW-in ya kayak Marus tuh udah banyak KW-nya gitu. Tapi 100% SWI nggak ada yang jual KW ya? Nggak mungkin ada, oke. Nggak cuma velg, tapi kayaknya emang beneran semua untuk part modifikasi ada semua nih di SWI ya. Kayak sampai akhirnya lo ya ngebangun tadi motor yang hampir udah habis 300 jutaan tuh semuanya udah ketempel dan itu barang-barang dari lo doang ya kayak? Iya, benar. Oke. Nah, di sini ada beberapa part dari SWI juga nih, intake ya kayak? Intake-nya juga ada beberapa ukuran ya? Gitu. Oke. TB pakai berapa, kita udah sediain berapa ukurannya. Oke, siap. Sini. Ini velg-velgnya nih teman-teman. Nah, kayak nih dari antara banyaknya velg di sini, ya, lo boleh kasih tahu ke teman-teman di rumah dan gue nggak kira-kira velg yang sekarang nih harganya paling megang banget, paling mahal banget yang mana kayak? Kalau untuk sekarang sih masih Spider Marus sih, Za. Sama sama sebenarnya lebih tetap bertahan tuh Marus tuh harganya lebih stabil ya. Walaupun kan kayak Marus Spider, terus ada W113 ini. Oh, ini ring 13. Oke. Terus ada juga yang tipe tuh masih ada. Nah, lu kan tadi bilang yang dipakai sama depan tuh udah 75 juta. Nah, terus ini paling mahalnya berapa nih kayak yang Spider sekarang? Kalau Spider kemarin gue terakhir jual tuh di 85, Za. 85 juta. Iya. Itu velg tuh ya. Velg. Nah, ini mungkin mahal karena ada history dari si velgnya ya. Gila, nih jadi teman-teman di rumah yang mau nanya tentang seputaran Marus karena Bento ini tuh udah di 100% percaya sama Marus di Indonesia ya kayak sampai akhirnya SWI ini dimasukin barang-barang original dari Marus yang bukan sekarang-sekarang aja tapi udah lama banget gitu. Oke. Bagian part-part aksesoris juga nih ya. Bagian sini ada apa aja nih kayak? Nih ada Zelioni, ada tenis scooter, ada JS Manuf juga dasinya yang terbaru sih. Aduh, ini Leoni ini bisa dibilang brand produk Vespa Matic Legend ya kayaknya. Karena awal-awal banget gue main Vespa tuh gue taunya pasti si Leoni. Nah, kalian juga harus ngeliat nih, ini ada dasi horn cover ya kayak dari JS Manuf. Nah, coba tebak harganya berapa? Coba Den, lo tebak Den harganya berapa Den? Goceng. Hampir guys, harganya 4 koma ya kan? Iya, 4 koma. Dasi doang. Dasi ini tapi full CNC. Nah, coba kayak biar teman-teman di rumah nggak menebak sendiri, apa sih kayak yang bisa bikin nih horn cover Vespa Matic harganya udah segini gitu. Ya, kalau untuk dari mungkin ada brand-brand lain juga yang buat kayak gini ya. Oke. Ya, ada yang bentuknya sama, ada yang beda. Tapi sebenarnya dari kualitas juga kayak bahannya lebih tebel. Gue pernah samain bahannya lebih tebel. Terus kenapa harganya segitu? Karena dari produksi buat mesin ini kan dimilihnya dari aluminium yang gedenya segede ukuran dasi ini kan. Oke. Dan dia harus dibentuk dan setebel ini juga kan, agar kayak nggak bisa kepasang di dasi bodinya. Dan kan? ini tadi gue ngeliat yang Vespa di depan juga masang JS Manuf ya. Fittingnya bagus banget sih gitu loh. Ini ya worth it lah harga segitu karena ya mesinnya juga mahal ya kayak mesin CNC ini Bento mau beli kayaknya nih mesin-mesin gituan. Dasi dan sebenarnya masih banyak lagi part-part di Scooter Wheels Indonesia ini. Nah, teman-teman mungkin bisa ngelihat beberapa toko-toko online-nya tuh ada di mana aja kayak kalau boleh tahu SPI. Kita untuk sekarang tuh masih di Tokped doang sih. Di Tokped ya. Nama Tokpednya? Scooter Wheels Indonesia. Scooter Wheels Indonesia, dan di Tokpednya Scooter Wheels Indonesia tuh selalu update untuk barang-barang yang ada di sini ya. Jadi kalau misalkan emang udah nggak ada pasti nggak ada. Yang baru pun ada. Belakang kita
kayaknya ada motor nih kayak. Iya. Ini Justin Bieber Edition. Justin Bieber Edition, tapi dia yang US version nggak? US version. US tuh berarti cc-nya berapa tuh? 155. 155, bukan yang 120, 125 tuh bukan ya? Jadi di Eropa, di Amerika tuh ada 3, Za. Oke. Dia ada yang 150, ada yang 125, sama satu lagi dia tuh kalau nggak salah yang 2 tak. Itu masih ada di produksi. Masih ada di produksi. Masih yang ada. 2 tak. Yang 2 tak tuh berapa cc? Kayak 90 ya. 90 ya? Oke. Ini lo jual berapa kayak? Ini gue jual di 115 juta. 115 juta. Justin Bieber tapi US version. Dan ini perbedaannya lumayan banyak ya kayak. Banyak banget. Ini ada lampu sennya di sini. Dia keyless juga. Keyless juga. Oh, dia keyless. Keylessnya tapi masih semi keyless ya. Jadi Oh, semi keyless. Kunci masih bisa tetap masuk. Oh, oke. Emang dia ada bener-bener barcode gitu tuh, Za. Oh iya, US version tuh detailnya tuh diperhatiin banget ya. Iya, sama dia ada satu di mesin tuh ada oil catch tank langsung, Za. Oh, langsung ada wheel catch tank. Tank. Ya. Semoga produksian yang Vespa masuk ke Indonesia Benar. detailnya sama kayak di US ya guys. Ini kita masuk ke bagian-bagian yang ini kayaknya apa aja ada nih ya, bener-bener di SWI itu waktu itu gue disuruh grebek bengkelnya Bento tuh karena orang penasaran nih bengkel tuh jualnya kayak juga bukan cuma velg doang, tapi kenapa kayak dinamainya scooter wheels gitu loh. Jadi awalnya tuh sebenarnya gue tuh cuma jual velg, Za. Oke, yang lo jual waktu itu di IG ya? Iya, betul. Di online tuh benar-benar fokusnya tuh Bento ke velg, cuman velg-velgnya emang yang jarang-jarang. Oke, terus? Akhirnya kayak beberapa customer kayak ketika beli velg sama gue, kayak, oh bisa sekalian nyari ini nggak? Oh bisa sekalian cari ini nggak? Gitu. Jadi gue kayak, oh yaudah deh gue tambahin Disekalianin lah ya. Sampai akhirnya lo bikin toko ini, yang akhirnya lo, yaudahlah, gue masukin semua aja. Iya. Berarti lumayan bakar duit juga ya bro di awal ya. Udah berapa tahun kayak bengkel kayak? Mau jalan 3 tahun, Za? Mau jalan 3 tahun. Oke, jadi teman-teman di sini tuh bisa nge-repaint juga. Iya. Dan semua tuh kalian bisa konsultasiin ya kayak di Instagramnya Scooter Wheels Indonesia, nanti mungkin move-nya ke personal WhatsApp-nya Bento. Oke, kayak di sini kan ada knalpot. Si Jiro ada kayak? Ada dong. Oke, kalau nggak ada si Jiro, parah. Semua ada, stop lamp ada. Dan update ya kayaknya lo kayak waktu gue part-part terbaru misalkan dari 101, dia update baru, lo langsung masuk ke sini. Karena anak Vespa tuh agak cepet. Bener, Update-nya agak cepet. Betul, Iya. setuju. Nah, kayak sekarang mungkin tanpa basa-basi, gue pengen langsung lihat kira-kira apa nih part yang gue sampai sekarang tuh juga kayaknya penasaran banget yang bakal ada di Trika itu apa tuh kayak kalau boleh tahu? Ini akan ada namanya Carter Oli. Carter Oli. Ya, yang Volt 2. Oh, ini yang full kedua nih dari SWI. Jadi sebelum panjang lebar kita ngobrolin beberapa original produk dari SWI, mendingan langsung aja kita lihat produknya, oke? Nah, oke teman-teman, jadi sekarang ini kita sudah bersama Bapak Benti. Ini beda ya Bang tadi ya, nggak bercanda guys, ini sama Bento ya. Ini kan di depan gua udah ada beberapa part yang tadi kita kasih tahu nih ke teman-teman di rumah ya. Ini yang Volt 2 Carter Oli dari Scooter Wheels Indonesia. Nah, cuman teman-teman, sebelum gue bahas ke Carter Oli dari SWI ini gue mau ngasih lihat ke lu beberapa part dari Marus Factory yang barangnya tuh sebenarnya udah lama banget nih. Bener. Kayaknya dari gue belum main Vespa nih part tuh udah ada, tapi sekarang ada di Bento. Ini contoh-contohnya apa ya nih? Kayak ini ada cover fan. Nih sebelum produk itu ya kayak sebelum produk itu duluan nih dia udah bikin. Ini 2013, Za. 2013 dia udah bikin cover fan guys. Nah nih Marus nih, Za. ini yang tadi gue bilang guys. Jadi si Marus ini masukin beberapa barang-barang ke Bento, ke SWI itu bukan barang-barang yang baru aja waktu Bento dipercaya nih sama Marus. Tapi ini ada handle rem. Ini mungkin sampel kali ya Marus bikin ya. Ini tahun berapa kayak? Itu tahun 2014. 2014. Nah, nih gue juga personally tuh udah penasaran banget, pengen nanya ke Bento ya kayak lu tuh waktu bisa masukin barang-barang lamanya dia, itu tuh minta kah atau udah SWI lu pegang aja buat jadi display tuh apa gimana kayak? Ya sebenarnya ada beberapa yang dikasih langsung sama Marus nih, Za. Oke, dikasih langsung. Dia kayak bilang, yaudah ini simpen sama kayak kalau di Thailand tuh Ladybug. Oke. Itu juga beberapa tuh dikasih sama dia gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke produk original dari Scooter Wheels Indonesia nih kayak. Ini made in 100% di Indonesia kayak? Bener. 100% ya? 100%. Oke, dan ini kan Carter Oli nih kayak. Kalau boleh nggak sih dijelasin sedikit
fungsi ke teman-teman di rumah karter oli ini apa, dan mungkin kelebihan dan kekurangannya tuh apa kayak dari karter oli ini? Jadi sebenarnya fungsi karter oli ini yang paling penting sebenarnya ini sih, Za. Iya sih, bener. Karena kan ada beberapa karter-karter oli dari produk-produk luar atau di Indonesia yang dia bikin tuh polos, gitu kan. Nah, cuman gue nggak tahu deh, balik lagi ke fungsional orang-orang ya. Mungkin ya karena mungkin pengen takaran olinya berkurang aja. Tapi ini salah satu terobosan yang bagus juga menurut gue dari SWI karena bisa mantau olinya gitu. Dan ini diperuntukkan juga bukan mesin-mesin yang udah di bore up doang. Kayak bore up kan, motor-motor yang udah bore up itu kan daya panasnya kan makin cepet ya, kayak makin tinggi, dan itu harus diperhatiin banget takaran olinya. Jadi teman-teman please banget, menurut gue hal yang dimodifikasi kalau mesin kalian udah dirubah tuh ya part-part yang kayak gini nih, yang fungsional dan bisa kalian lihat langsung. Gue ada pertanyaan, Za. Apa tuh? Kenapa cuma Vespa yang nggak ada teknologi kayak gini? Lu lihat di motor Honda, di Jepang kan semuanya NMAX pun ada ini. Iya lagi ya. Tuh, coba pikirin. Bener lagi. Cuma di Vespa Matic doang nggak ada ya? Matic doang. Bahkan sampai NMAX pun ada, tapi ukurannya nggak gede kayak gini, dia lebih kecil. Seenggaknya tuh bisa kelihatan sih kayak gitu. Kenapa Vespa nggak buat ya? Vespa tuh banyak yang nggak dibuat kayaknya deh. Iya nggak sih? Beneran loh. Oli catch tank nggak ada. Itu nggak dipikirin gitu. Cuman menurut gue apa sih? Mungkin perbedaannya tuh banyak deh. Itu pertanyaan yang bagus juga dari Bento. Jadi semoga kalau ada orang Vespa Indonesia official atau Piaggio Indonesia lihat nih video ini, tolonglah dirubah lah itu aja. Oke. Ini lo jual berapa nih, kayak? Sebenarnya ini kalau untuk dijual kan banyak, Za, brand-brand lain juga lokal yang udah buat. Betul banget. Oke. Pertama sih harganya tuh gue 2.700.000 ya. 2,7. Oke. Tapi buat beda gitu kan. Iya. Orang kan nanya, ya gila mahal banget gitu. Oke, iya. Pertama yang kita lihat tuh ketebalannya, Za. Ketebalannya? Iya. Oke. Kita lebih tebal. Kedua, kita pakai kaca oli yang benar-benar peruntukan untuk langsung bisa bersentuhan dengan oli mesin yang panas. Bener, karena bener, gue setuju, gue sorry motong, tapi kalau udah ngebahas kaca ketemu sama cairan yang panas tuh nggak bisa kaleng-kaleng kacanya. Iya, dan kita ini jujur gue pakai kaca olinya X-Max. Untuk di karter olinya X-Max. Oh, kayak ukurannya tuh segini berarti kayak. Iya. Kenapa gue pilih X-Max? Karena X-Max memang kaca oli lebih gede, Za. Oke. NMAX terlalu kecil, jadi ketika looks-nya tuh kurang banget kalau bukan pakai NMAX gitu kan. Oke. Ketiga memang tahannya nggak bisa diraguin lagi, Za. Berarti memang untuk ya mesin 250 cc aja pakai ini aman. Dan apalagi yang cuma 150 cc. Betul. Kita pernah riset pakai kayak kaca oli buatan aftermarket gitu, Za. Pernah kita pakai, akhirnya kacanya nguning, Za. Oh. Karena panas. Oke. Terus kedua kita juga pernah dulu pakai yang untuk bekas ada alat kayak kaca gitu juga, sama kayak sistem baut gitu, itu juga nggak kuat. Karena nggak kuat juga. Iya. Maka akhirnya kita putusin untuk pakai kaca ini, karena pertama kita mikirin endurance-nya sih sebenarnya. Oke. Berarti malah yang lo pikirin bukan takut pecah, takut retak, enggak, tapi warnanya pun si kacanya lo pikirin ya. Iya. Oke, ini gue udah lumayan pakem dan nangkep banget beberapa product knowledge yang Bento udah jelasin di sini gitu ya. Dan kayak ini kan lu jual kayaknya juga lumayan limited ya, kayak. Iya. Tapi ini bakal lo produksi terus gitu ya? Kayaknya ini kita produksi terakhir kan kita ada base, ini udah base ketiga, Za. Oh, ini udah base ketiga? Dan terbatas ya? Terbatas, dan ini gue buat tuh udah yang ketiga, ini gue baru buat tuh 50 piece. Memang untuk sekarang tuh gue nggak pikirin quantity yang terlalu banyak. Yang penting ada orang yang minat dan kayak dan gue ngerti banyak, varian warnanya juga gue buat macam-macam. Jadi mereka banyak pilihan. Gitu. Oke. Jadiin warna itu banyak banget ya. Maksudnya gue warna-warna yang bukan aman doang. Kalau aman kan warna silver, hitam gitu kan, bronze, grey. Ini tapi ada warna biru, pink pun ada gitu. Ini kemarin mau ditempelin motor gue pink, cuman kan black pink nanti motor. Sun, kayak selain karter oli ada apa aja nih? Sun yang mau kemarin kita udah buat blok CNC, Za. Oh iya, ada blok CNC juga dari SWI. Kita kemarin sudah habis. Udah habis? Ya, udah habis. Kita kirim ke Thailand sama Malaysia. Minatnya malah banyak di sana. Iya, jadi itu kita cuma buat 20, tapi setengahnya kirim ke luar negeri, setengahnya kirim di Indonesia. Dipakai di Indonesia, kayak punya customer gue ada. Oh, salah satu contohnya yang ini ya? Iya, Mbak Im. Oh, Mbak Im Bali, Bodrex, oke. Oke. Jadi sekarang ada diubah sedikit untuk makin
Berarti akan terproduksi lagi? Akan diproduksi lagi. Karter oli, blok CNC, terus swing arm. Arm tengah. Swing arm tengah yang katanya tadi malam gue ngobrol sama Bento bisa di-adjust teman-teman. Maju mundurin ya? Bener. Oke, itu untuk harga dan gimana detailnya nanti ya kayak ada di Instagram. Oke, swing arm, intake tadi ada juga. Terus, apalagi kayak? Waktu terdekat ini di bulan 12 ini akan rilis cover Aki CNC. Cover Aki CNC? Iya, jadi konsepnya kayak Just Maneuver. Oh, yang lo upload di Instagram? Bener. Itu juga jadi CNC semua nih ya. Jadi CNC semua. Tadi ada velg. Ada velg. Velgnya ini bulan 2 nanti. Di Februari berarti ya. Dan ini ring 12. Dan gue udah lihat desain dan warna-warna apa aja yang bakal Bento nanti keluarin di SWI. Please teman-teman, ini produk-produk yang kayak gini tuh sebelum kalian beli tuh harus kalian tanyain dulu gitu loh. Karena biar lo tahu fungsionalnya apa, kelebihan kekurangannya apa. Ini yang menurut gue ke teman-teman Vespamatic sekarang ini nih kayak, karena kan kayaknya gue ngeliat banyak banget laporan-laporan yang karena mereka lapar mata main beli aja lah gitu loh. Dan menurut gue ngobrol-ngobrol yang kayak gini tuh harus banget. Oke Kek, mungkin gue udah gatal banget nih produk SWI si Karter oli ini nempel di trika, jadi mending kita langsung eksekusi aja ya. Oke teman-teman, kita langsung ke area servis dari Scooter Wheels Indonesia dan langsung kita pasang Karter oli dari SWI di trika. Go. Nah, sekarang trika udah di service and modifikasi areanya Scooter Wheels Indonesia. Sekarang udah lagi mau dieksekusi Karter olinya dan mana Ben? Nih. Nah, nih. Iya. Lihat guys, packagingnya udah kayak packaging beli gelas mahal nggak lo? Oke, kayak ini Karter olinya nih ya. Benar. Coba kayak bisa dikasih lihat ya ke teman-teman penempatan dari Karter oli ini tuh di mana sih kalau boleh tahu? Nah, lu misalnya kayak motornya IZ cocok warna silver sih teman-teman. Betul, warna betul. lain kayak nggak cocok. Wah, Ini warna silvernya. keren banget. Gue bakal kasih lihat ke teman-teman di rumah untuk bagian detail penempatannya ya. Oke, ini kan CVT nih. Iya, ini CVT dari bagian bawah ini. Bagian bawah sini. Oh ini doang. Dan nanti ini kan kalau ini kan dicopot kan, dan diganti sama ini. Iya, ini posisi nanti. Jadi nanti posisinya di sini. Di sini. Oh di sini dia. Jadi oli itu gue harus nyambung di sini ya? Enggak. Jadi di sini guys. Siapa nih kayak yang bakal masang ini? Bang Irwan. Bang Irwan. Wis, ini andalan nih. Coba kayak Bang Irwan. Nih kan gue kan mau masang Karter oli dari SWI nih ya. Ini bener-bener fungsi banget nggak sih kalau boleh tahu? Kalau ini sih dia kayak fungsi cuma buat olinya jadi lebih sliter. Jadi sliter itu. Kalau buat ini sih paling cuma kayak buat modif-modif. Oh iya, tapi emang tampilannya juga Cuman bagus ya? kalau emang oli dikurangin itu kan jadi lebih enteng. Lebih enteng motor ya. Pas oli aja berkurang lebih enteng. Ininya yang bikin berat ya tahu ya. Oke, kita langsung eksekusi pasang di trika ya, Bang. Let's go. Nah, jadi teman-teman, ini kalau buat kalian yang mau ganti Karter oli, itu memang oli-oli yang masih ada di dalam mesin kalian itu harus dikeluarin. Jadi pas banget kalau misalkan kalian mau ganti oli. Oke teman-teman, sekarang udah sore nih, kita udah seharian di Scooter Wheels Indonesia dan bercanda mulu emang kayak ini udah kepasang nih Karter olinya dan memang tadi nggak taunya perubahannya hanya dipotong CVT, terus baut tuh juga harus dirubah ya kayak, karena lebih butuh baut yang lebih panjang ya kayak. Oke, ini konsumsi motor gue berarti oli sekarang udah cuma 1 liter ya kayak. Oke, nah teman-teman, jadi ini kita udah di penghujung video juga buat teman-teman yang mau liatin apa part-part dari original Scooter Wheels Indonesia yang kita udah sebutin Bento, ada Karter oli kayak, apalagi kayak ada blok CNC, velg kayak nanti. Pokoknya masih banyak lagi, langsung di follow aja Instagramnya Scooter Wheels Indonesia. Dan pokoknya ikutin terus, jangan lupa subscribe videonya Speeding Indonesia. Dan ini dia penampakan trika menggunakan Karter oli dari Scooter Wheels Indonesia.